Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 Diklat PKP Angkatan 13 dari Kota Tangerang Selatan sedang melakukan studi lapangan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Saat ini hadir bersama kami Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, kemudian Kabid Statistik Bapak Zakaria, serta Bapak Taufan selaku staf di Dinas Kominfo, dan kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dan sambutan yang hangat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akan memanfaatkan waktu untuk menginformasikan sekilas tentang Semarang 1 serta PKP. Izin Pak bertanya Pak, apa yang mendasari inovasi Smart Data ini Pak? Ya, yang pertama kami berangkat dari statement Pak Presiden bahwa data ini saat ini sangat strategis, bahkan beliau menyampaikan nilainya bisa melebihi minyak. Jadi ketika pemerintah termasuk di Kota Semarang ini memiliki data yang akurat, yang terintegrasi, perencanaan pembangunan akan dilaksanakan secara efektif. Nah, kami berangkat dari statement Pak Jokowi, kami coba membuat berbagai inovasi, salah satunya adalah bagaimana kami bisa membangun data yang terintegrasi, yang akhirnya nanti dapat dijadikan referensi buat perencanaan pembangunan. Nah, Bapak Ibu pasti mengetahui permasalahan data yang ada di Indonesia, kemudian di beberapa pemerintah daerah. Data ini sekarang tersebar di mana-mana, jadi belum terintegrasi. Nah, dari permasalahan ini kami terobsesi untuk bisa melakukan terobosan bagaimana data yang tersebar di OPD, bahkan data yang sekarang ini dibangun oleh Badan Pusat Statistik, ini bisa kita integrasikan dan kita informasikan agar bisa dikonsumsi oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana kondisi data saat ini di Kota Semarang sebelum adanya Smart Data? Terima kasih. Kondisi saat ini, Bapak Ibu sekalian, jadi data seringkali tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Selain di hidden oleh perangkat daerah tertentu, sulit untuk diakses, ya, data-data itu tidak bisa dibagi-pakaikan, sehingga banyak pembangunan data ini yang tidak efisien. Ya, ketika perangkat daerah membuat data A, kemudian perangkat daerah B membuat data B, ya, ini sebenarnya ada unsur-unsur yang seharusnya sama, ya, tapi mereka membangun masing-masing membangun dari awal. Nah, ini terjadi efisiensi. Lanjut. Terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, Pak Kabid, beserta para staf. Setelah tadi saya memperhatikan paparan yang disampaikan, memang kami melihat kondisi di Kominfo ini sangat luar biasa, dan kami ingin belajar banyak tentang kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Untuk itu saya ingin mempertanyakan kepada Bapak, bagaimana dengan regulasi pada Smart Data ini sehingga pelaksanaannya begitu memukau bagi kami dari Kota Tangerang Selatan. Demikian Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa di Kota Semarang ini alhamdulillah kita sudah menindaklanjuti Perpres 39 tahun 2019, ya. Kami membentuk Perwal 1 Data, ya. Perwal 1 Data ini mengatur struktur data mulai dari koordinator, pembina data, wali data, termasuk wali data pendukung. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada di depan. Izin Pak mau menanyakan bagaimana mekanisme kerja penyusunan data dan informasi pada Smart Data. Terima kasih. Perpres 39 tahun 2019, ya, kami membentuk Perwal 1 Data. Ya, Perwal 1 Data ini mengatur
struktur data mulai dari koordinator, pembina data, wali data, termasuk wali data pendukung. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada di depan. Lanjut. Nah, ini visualisasi perwal yang sudah ditetapkan di Kota Semarang, perwal nomor 11 tahun 2020. Terima kasih Pak, izin bertanya, kalau lihat dari site-nya Semar Satata kan itu banyak banget ya Pak data-data yang harus dimasukkan. Untuk hal tersebut bagaimana cara pengumpulan datanya Pak agar bisa semua terinput ke dalam? Terima kasih Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Perwal Semarang 1 data, ini kami mengatur data spasial. Data spasial itu data yang berupa peta yang disuplai dari Badan Informasi Geospasial, kemudian dari Dinas Tata Ruang yang merupakan peta-peta tematik. Kemudian yang kedua ada data statistik. Ya, data statistik itu dibagi menjadi 3. Data statistik dasar itu yang disuplai dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data sektoral, data statistik sektoral yang disuplai dari perangkat daerah. Kemudian data statistik khusus yang bersumber salah satunya dari teknologi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara pengelompokan data di Semar Satata ini? Data sektoral dulu. Nah, kami mencoba bagaimana data sektoral itu kami coba kumpulkan dan kami coba tampilkan di dalam integrasi sistem di Semar Satata ini. Kita melihat di situ ada beberapa seluruh OPD, ada beberapa data, ada sebanyak data sektoral kami coba kelompokkan ke dalam ke 12 kategori kembali ke dashboard. Kami tidak tidak mengelompokkan per OPD, tetapi kami mencoba mengelompokkan berdasarkan kategori Pak di dalam Semar Satata ini Pak. Dengan maksud adalah memudahkan masyarakat atau pengguna atau user daripada data ini untuk melihat bidang-bidang atau sektor-sektor apa yang diinginkan dalam pencarian data di Semar Satata. Assalamualaikum, izin Pak mau bertanya, bagaimana dengan informasi terkait COVID-19 pada Semar Satata? Terkait dengan siaga corona, ya. Siaga corona kami mencoba juga untuk mendata, gitu ya, dari berapa orang atau pasien dalam pengawasan, kemudian orang dalam pengawasan, itu kita lihat dari hari per hari. Dalam grafik kita akan tampilkan di dalam sistem kami informasi COVID-19 melalui siaga corona. Kita dapat mengetahui pada hari ini katakanlah ya, pada hari ini berapa sih jumlah PDP, jumlah kasus PDP, jumlah kasus ODP, jumlah kasus sembuh, dan hingga kita dapat pantau berdasarkan perhitungan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas. Nah, kita dapat pantau di sini, kemudian dapat memberikan satu referensi ya kepada tentunya secara berjenjang kepada pemerintah provinsi, ya, pada satgas di provinsi dan satgas di pusat, perkembangan daripada PDP, ODP, data mengenai COVID ini masuk kepada provinsi dan pusat seperti itu. Pertanyaan saya Pak, bagaimanakah cara menjaga keamanan data yang disajikan pada Semar Satata? Dengan keamanan data, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa standar data yang kami buat ke dalam Semar Satata itu adalah standar data melalui Permendagri 86 2017 ya, di mana standar data yang kita gunakan itu ukurannya adalah ukuran agregasi ya, atau ukuran total. Jadi tidak berdasarkan by name by address yang kami coba kelola di dalam wali data atau di dalam bidang statistik di Diskominfo. Itu adalah data-data yang sifatnya agregat. Jadi data yang sifatnya jumlah, bukan siapanya. Sebagai salah satu contoh adalah di Dinas Catatan Sipil, bukan siapa penduduknya, tetapi jumlah penduduk yang kami coba kelola atau kami coba kumpulkan melalui Semar Satata ini. Secara data pribadi, walaupun memang ada satu data NIK ya di siaga corona maupun di siaga corona kalau tidak salah, dan di silaga
ini menjadi satu data yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang 14 ya, kalau tidak salah KIP ya, itu data yang berdasarkan NIK yang kami peroleh dari Dukcapil ini memang tidak kami tampilkan di dalam Semar Satata ini, hanya agregasi saja. Katakanlah tadi adalah jumlah penduduk per kecamatan atau per tahunnya, ini yang kami sampaikan, bukan by name by address. Tetapi perlu diingat kalau mengenai secure tadi, di dalam website kami sudah melalui HTTPS ya, yang itu secara secure sudah dilakukan di BSSN kalau tidak salah, di secure di BSSN di HTTPS. Kami mendapat perlindungan keamanan data dari BSSN melalui HTTPS itu yang kalau kami bisa jawab tentang keamanan data. Baik, mohon izin pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala atau tantangan dalam membuat proses inovasi Semar Satata ini, Pak? Terima kasih. Tantangan gitu ya. Tantangan dalam memperoleh data kadang-kadang mungkin dari OPD begitu ya. Ketidaktaatan ya dalam pengumpulan data, atau mungkin ketidaktaatan dalam waktu pengumpulan data itu Pak, dengan Perwali 11 2020 itu adalah SIM kami untuk ngejar-ngejar OPD untuk menyediakan atau menyerahkan data kepada kami gitu. Dan berkat Perwali 11 2020 itu OPD dan tentunya juga kami selaku wali data di bidang statistik menginisiasi untuk membangun ya sebuah sistem integrasi yang memudahkan para OPD untuk menginput atau menyampaikan data kepada kami selaku wali data sebagaimana Perpres 39 amanat dari Perpres 39 2019. Itu menjadi bahan memang tantangan daripada kami. Awal-awalnya memang sangat sulit Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan sudah diberlakukan Perwali sebelumnya ya, Perwali 40 2017, kami sulit sekali untuk melakukan satu koordinasi pengumpulan data. Tetapi alhamdulillah dengan Perwali 11 dengan turun Perpres 39, kami mencoba juga dengan metode untuk mengintegrasikan sistem. Kami membuat satu sistem aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan SKPD untuk menyampaikan data kepada kami. Itu sangat beruntung kami bisa memperoleh kurang lebih kalau menurut keterisian datanya 75% ya data sektoral yang kita butuhkan di dalam Permendagri 86 sudah terkumpul kepada kami. Memang masih ada sisanya 25%, ini tentunya masih pada tahap proses, Pak. Demikian sih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya monggo silakan ada hal-hal yang perlu disampaikan secara teknis, nanti kami coba akan memandunya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bambang Pramusinto, Bapak Zakaria dan Bapak Taufan yang sudah menerima kami sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dari kelompok 3 Diklat PKP Angkatan 13 Kota Tangerang Selatan. Semoga apa yang kami peroleh dari studi lapangan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pekerjaan yang akan kami lakukan di tempat kami nanti. Atas segala kekurangan dalam kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.